Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran takmir dan pengurus masjid Baitul Amal yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena saat ini kita masih ditakdir oleh Allah diberi kesehatan dan kesempatan bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin di Masjid Baitul Amal ini. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kesempatan ini pembahasan tentang kitab fikih yang dimana pertemuan sebelumnya tentang fikih menjelaskan tentang asnaf yang 8, yakni orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan kesempatan sekarang membahas tentang puasa, karena pembahasan tentang zakat selesai, maka berlanjut ke fasal yang menjelaskan tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syiyami wa ma yudhkaru ma'ahu. Fasal ini menjelaskan tentang puasa dan hal-hal yang akan dijelaskan juga yang berkaitan dengan puasa. Yajibu shaumu syahri Ramadhanah. Wajib puasa di bulan Ramadan bil kitab was sunnati wal ijma', berdasarkan dalil Quran dan dalil hadis dan juga kesepakatan atau ijma' dari para ulama. Ya, para imam itu semua sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Wa huwa ma'lumun minad dini bid-darurati. Dan kewajiban puasa itu bisa diketahui dari agama bid-darurati dengan cara yang mudah. Artinya semua orang tahu, bukan hanya orang alim yang tahu tentang kewajiban puasa, orang awam pun, orang-orang biasa itu tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib. Itu yang dimaksud dengan ma'lumun minad dini bid-darurah. Wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, mukallafin yang sudah mukallaf. Mukallaf itu baligh dan punya akal, itu namanya mukallaf. Baligh yakni sudah sampai pada umur baligh dan juga punya akal. Ketika orang itu hanya baligh saja tapi tidak punya akal, enggak wajib. Contoh, ada orang yang sudah umur 20 tahun tapi ia gila. Itu hanya baligh tapi tidak punya akal. Atau punya akal, akalnya sempurna tapi belum baligh, itu juga namanya bukan mukallaf. Artinya yang dinamakan mukallaf itu ada 2 kriteria, yaitu baligh dan punya akal. Kalau hanya baligh tapi belum punya tidak punya akal, seperti umurnya 20 tahun tapi ia gila, maka ia namanya hanya baligh tapi tidak mukallaf karena tidak punya akal, tidak wajib puasa. Atau sebaliknya, ia sempurna akalnya tapi belum baligh, juga belum wajib puasa. Makanya yang dimakan mukallaf itu dua-duanya harus ada, baligh dan juga punya akal. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib puasa 'alal kafiril asli, bagi orang kafir yang asli. Orang kafir yang memang dari nenek moyangnya memang kafir, itu tidak wajib berpuasa. Beda dengan kafir murtad. Kalau kafir murtad tetap
tuntut kewajiban puasa meskipun orang itu tidak sah puasanya ketika belum masuk Islam, tapi ada tuntutan untuk berpuasa. Artinya ketika seumpama nanti ia kembali lagi ke Islam, maka ia harus mengqadha puasa selama dalam masa murtadnya. Satu contoh, dulu ia masuk Islam, setelah masuk Islam pas ia keluar dari Islam selama 10 tahun. Setelah itu mendapat hidayah balik lagi ke Islam. Maka selama kafir, masuk kafir 10 tahun itu, karena namanya hukumnya itu kafir murtad, maka ia wajib mengqadha puasanya selama 10 tahun. Dan juga puasanya juga diwajib diqadha selama 10 tahun. Karena hukum orang tersebut bukan kafir asli, tapi kafir murtad. Yang tidak wajib puasa itu ketika kafir asli, yakni dari nenek moyangnya memang sudah kafir, tidak pernah masuk Islam. Wala ala majnunin, dan juga tidak wajib puasa bagi orang gila, karena dianggap tidak mukallaf. Kalau orang gila itu dianggap tidak mukallaf, hanya umurnya balik tapi tidak punya akal. Malam ya'tadda bimuzili aklihi bisyarabin aw ghairihi, orang gila itu yang tidak wajib puasa ketika orang itu tidak sengaja menghilangkan akalnya disebabkan minuman atau yang lain. Kalau memang sengaja ia mencari pelantara agar akalnya hilang menjadi gila, maka ia dituntut kewajiban puasa. Artinya seumpama nanti sembuh wajib mengqadha seperti orang kafir murtad. Orang gila itu yang tidak wajib puasa ketika gilanya itu memang dengan sendirinya. Tapi kalau gilanya itu memang mencari sebab sehingga ia menjadi gila karena sebab itu, maka itu hukumnya sama dengan kafir murtad. Artinya setelah sembuh wajib qadha puasanya, karena ia masih dibebani perintah puasa. Fayajibu, maka diwajibkan puasa ketika ia sengaja mencari penyebab untuk menjadi gila. Wa yalzamuhu qada'uhu ba'da ifaqatihi, dan wajib bagi orang gila tersebut qada'uhu, mengqadha puasanya ba'da ifaqatihi, setelah ia sadar atau setelah ia sembuh dari gilanya. Ketika ia mencari sebab untuk menjadi gila, ia dibebani perintah puasa. Artinya ketika nanti sembuh, maka ia wajib mengqadha puasanya. Wala yajibu ala sobiyin, dan tidak wajib puasa Ramadan ala sobiyin bagi anak kecil yang belum balik. Illa annahu yu'maru bihi li sab'in, kecuali sesungguhnya anak kecil itu harus diperintah untuk berpuasa li sab'in karena sudah umur 7 tahun. Artinya anak kecil ketika sudah berumur 7 tahun, kewajiban bagi orang tuanya untuk menyuruh anak itu untuk berpuasa. Tapi sebenarnya seumpama anak itu nggak puasa, nggak masalah, nggak dosa. Tapi untuk kewajiban untuk orang tuanya. Kenapa mulai dari umur 7 tahun harus diperintah puasa? Agar anak itu terbiasa melakukan ibadah. Setelah besar nanti sudah terbiasa dari kecil, sehingga nggak sulit. Kalau dari kecil sudah dibiarkan nggak puasa, dibiarkan nantinya setelah balik malah kebiasaan nggak puasa. Itu tujuan kenapa mulai dari 7 tahun kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anaknya berpuasa dan juga sholat, supaya setelah balik ia sudah terbiasa dengan ibadah itu, sehingga tidak sulit untuk ngaturnya. Kalau nanti setelah balik baru diperintah puasa, dari kecil sudah biasa nggak puasa, nah itu repot nanti. Kadang memang nggak puasa sama sekali, sudah biasa nggak puasa. Tapi kalau anak kecil dari kecilnya sudah dididik berpuasa, insya Allah setelah balik, ia karena sudah terbiasa berpuasa, insya Allah akan melaksanakan puasa. Tapi umur 7 tahun itu yang wajib diperintah puasa in ataqahu, ketika anak itu memang kuat berpuasa. Kalau sekiranya nggak kuat berpuasa, maka nggak wajib untuk diperintah puasa. Nah, tanda-tandanya anak itu kuat berpuasa, biasanya kalau sudah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut berarti kuat. Kalau sudah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut berarti ia kuat.
Itu tanda-tandanya bahwa anak itu kuat berpuasa. Wa yudrabu ala tarkihi li asyrin, dan orang tua wajib memukul anaknya sebagai didikan ala tarkihi ketika anak itu meninggalkan puasa li asyrin karena umur 10 tahun. Artinya ketika seorang anak sudah umur 10 tahun pas ia tidak berpuasa, maka kewajiban bagi orang tuanya untuk memukul sebagai bentuk didikan agar anak itu tidak terbiasa meninggalkan puasa. Tapi pukulan itu jangan sampai membuat luka. Pukulan itu sebagai bentuk gertakan dari orang tua agar si anak terbiasa melakukan ibadah. Pukulan itu tidak boleh sampai luka. Sampai luka. Pukulan sebagai tahdib namanya. Tahdib itu didikan. Kesolati, hukum puasa itu sama dengan sholat. Artinya apa? Ketika anak sudah umur 7 tahun, bagi orang tuanya wajib memerintah anak itu untuk sholat dan juga mengajari hukum-hukum sholat. Ketika ia tidak bisa, maka titipkan kepada ustadz untuk diajari bagaimana cara sholat. Itu mulai dari umur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun ternyata anak itu terkadang nggak sholat, maka kewajiban bagi orang tuanya untuk memukul sebagai bentuk didikan agar anak itu tidak terbiasa meninggalkan sholat. Karena ketika dibiarkan nanti setelah balik, pas biasa meninggalkan sholat, akhirnya tidak sholat. Itu tujuannya. Fa'in balagha fi athna'i yaumin, dan apabila anak kecil itu sampai pada ukuran balik, umur balik, tapi di pertengahan hari, wa kana shaiman, dan ketika itu anak itu sedang berpuasa, lazimahu itmamuhu bila qada'in, maka wajib bagi anak tersebut menyempurnakan puasanya bila qada'in, tanpa wajib mengqada' salat puasa dan tanpa wajib mengqada' puasanya. Contoh gini, anak itu sedang puasa, ternyata balignya itu pada pertengahan hari. Maka karena ia sudah balik di pertengahan hari, maka ia wajib menyempurnakan puasanya dan haram membatalkan karena sudah balik. Persisnya umur 15. Contoh kalau anak laki-laki tidak mimpi keluar sperma, itu kan ulang tahun ke-15. Ternyata ulang tahun itu persis dulu lahirnya duhur. Pas itu berarti kan baliknya sampai duhur juga. Ketika itu anak itu sedang puasa, maka ketika sedang puasa ia wajib menyempurnakan puasanya karena di saat itu sudah balik. Dan tidak wajib mengqada puasanya. Kenapa? Meskipun tadi belum balik separuh harinya, ia tidak wajib mengqada puasanya, sudah sempurna, itu dianggap sempurna. Afada dzalika ar-Ramli, memberi penjelasan keterangan itu ar-Ramli, Syekh Ramli. Wala yasikhu shaumu, dan tidak sah puasa min haidin, dari orang yang sedang haid, wa nufasaah, dan juga orang yang sedang nifas. Orang yang sedang menstruasi atau sedang nifas, keluar darah setelah melahirkan. Kenapa orang yang sedang haid dan sedang nifas itu tidak sah berpuasa? Li'anna khurujad dami mut'ifun bil badan. Alasannya karena keluarnya darah itu menyebabkan tubuh perempuan itu menjadi lemah. Orang ketika haid atau orang ketika nifas itu tubuhnya lemah karena sedang keluar darah. Wa shaumu mut'ifun lahu aidan, sedangkan puasa itu juga menyebabkan kelemahan dalam tubuhnya. Maka falau umirat bisaumi najtama 'alaiha mut'ifani, maka andaikan seorang perempuan itu yang sedang haid atau nifas itu diperintah dengan berpuasa, maka lajtama'a 'alaiha mut'ifani, maka berkumpul untuk orang perempuan tersebut mut'ifani, dua hal yang menyebabkan tubuhnya lemah. Karena perempuan itu ketika haid itu lemah, terus berpuasa juga melemahkan tubuh, maka terkumpul dua hal yang menyebabkan kelemahan tubuh. Itu ditakutkan, dikhawatirkan bisa membahayakan. Maka itu makanya tidak boleh berpuasa karena takut membahayakan. Karena syariat itu ketika memerintah pasti ada manfaat, ketika melarang pasti ada mudarat. Kenapa orang haid, orang nifas dilarang berpuasa? Karena ada mudaratnya. Sedang keluar darah itu melemahkan tubuhnya,
puasa itu sendiri juga melemahkan tubuhnya. Maka berkumpul dua hal yang bisa menyebabkan tubuhnya lemah sehingga dikhawatirkan menjadi bahaya. Wasyari'u nadhirun li hifdzi shihah. Adapun syariat, nadhirun itu melihat li hifdzi shihah, untuk menjaga kesehatan. Syariat agama itu melihat atau bertujuan menjaga kesehatan. Maka tidak mungkin syariat itu ketika membahayakan akan diperintah. Tidak mungkin. Karena tujuan syariat, tujuan agama ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Afadahu Ramli, memberi penjelasan dengan penjelasan tersebut Syekh Ramli. Yajibu alaihi man qada, wajib alaihima bagi orang yang sedang haid dan orang nifas, al-qada'u, mengqada puasanya, ba'dan qita'ihi, setelah setelah berhenti haid dan nifasnya, wa qabla al-ghusli, meskipun sebelum mandi wajib. Artinya seumpama haidnya itu berhenti hampir subuh, maka subuh kan sudah suci, maka ia wajib niat puasa. Meskipun ia belum mandi wajib, tetap wajib berpuasa karena sudah berhenti nih haidnya atau nifasnya. Terus orang haid dan juga orang nifas itu juga wajib mengqadha puasanya. Artinya setelah nanti haid dan nifasnya berhenti, maka ia wajib mengqadha puasanya. Wa huwa bi amrin jadidin, perintah qadha itu dengan perintah yang baru. Afada dzalika Ramli, memberi penjelasan Syekh Ramli. Li'annahu, alasannya li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dasar hadisnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah radhiyallahu anha bi qada'i shaum. Rasulullah memerintah kepada Siti Aisyah istrinya bi qada'i shaum, dengan mengqadha puasanya. Orang haid, orang nifas itu kalau puasa wajib qadha, tapi kalau sholat tidak wajib qadha. Kenapa kok puasa wajib qadha, kalau sholat enggak wajib qadha? Karena ketika sholat itu wajib qadha, itu terlalu banyak. Alasannya di kitab Kasyifah dijelaskan, kalau sholat kenapa tidak wajib qadha? Karena terlalu banyak. Contoh, kalau perempuan nifas 60 hari, seumpama nifas 60 hari, sehari 5 kali, kalau 5 kali 60 pas berapa jadinya? Kalau puasa meskipun nifasnya 60 hari, tetap punya hutang puasa 30 hari. Makanya enggak banyak. Kalau sholat 5 bisa kali 60 jadi berapa nanti? Itu agak berat. Makanya syariat itu tidak mewajibkan qadha sholat, tapi mewajibkan qadha puasa. Wa yajuzul fitru li musafirin safara qasrin. Wa yajuzu, dan boleh, al fitru, tidak berpuasa. Fitru di sini adalah tidak berpuasa. Li musafirin, bagi orang yang musafir tapi safar qasrin, dengan perjalanan yang diperbolehkan mengqasar salat. Artinya perjalanan yang sampai 90, ada yang mengatakan 80 lebih, ada yang mengatakan 90 km. Itu boleh tidak berpuasa. Tapi ada syarat-syaratnya, bukan pas langsung boleh enggak puasa. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Bagi seorang musafir yang perjalanan jauh, yang diperbolehkan mengqasar salat, yaitu jarak 90 km, itu boleh tidak berpuasa dengan syarat. Di sini ada syarat-syaratnya. Bi ayyakuna tawilan, yakni perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh. Wa faraqal imranah wa nahwahu qabla al-fajri, dan ia berangkat keluar dari batas kampungnya, dari batas tempatnya, qabla al-fajri, sebelum masuk waktu subuh. Yang diperbolehkan berbuka itu ketika ia keluar dari batasan kampungnya sebelum subuh. Contoh, kalau di sini di Kamal ini ia mau pergi ke Malang, kalau sudah masuk ke kapal sebelum subuh, itu boleh berbuka meskipun ia tidak kehausan.
Kalau keluar dari batas itu sebelum masuk subuh. Kalau sudah subuh mau baru berangkat, itu tidak boleh. Meskipun perjalanan itu jauh, kecuali nanti sekiranya darurat. Kalau darurat ya tidak berbuka akan bahaya, itu lain. Kalau masih kuat, contoh dari sini pergi ke Malang, tapi berangkatnya habis subuh, itu nggak boleh puasa, nggak boleh berbuka, karena berangkatnya sudah habis subuh. Yang boleh itu ketika berangkatnya keluar perbatasan kampungnya sebelum masuk waktu subuh. Ada syarat-syarat ketentuan-ketentuan nggak? Alama afadahu Romli, ini terjadi perbedaan pendapat tentang ini. Alama afadahu Romli menurut pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Romli. Wadzalikah kebolehan dalam wadzalikah dan kebolehan dalam berbuka itu atau tidak berpuasa bin nas wal ijma' dengan dalil nas Quran dan hadis wal ijma' dan kesepakatan para ulama. Duna safari qasirin, dan tidak diperbolehkan berbuka ketika perjalanan itu adalah perjalanan yang dekat, tidak sampai pada ukuran 90 km. Wa safari maksiatin, dan juga tidak diperbolehkan tidak berpuasa atau berbuka ketika perjalanan itu adalah perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat nggak boleh. Contoh, berangkat ke sini ke Malang, tujuannya apa? Mau merampok atau melihat orkes, ada konser di Malang, berangkat dari sini. Meskipun perjalanan jauh nggak boleh berbuka, nggak boleh nggak puasa, karena perjalanan maksiat. Termasuk dari perjalanan maksiat ketika tujuannya apa? Rekreasi, melihat keindahan satu tempat, ru'yatul balad biasanya. Nah, itu nggak boleh, kecuali dengan tujuan yang baik. Setidaknya tujuan yang mubah atau diperbolehkan. Kalau ziarah wali boleh, atau kita silaturahim itu boleh. Berbuka juga boleh, menjamak dan mengqashar salat. Wa kulli ma la yubihul qasra, dan juga setiap perjalanan yang tidak diperbolehkan mengqashar salat, yaitu tadi perjalanan maksiat. Setiap perjalanan yang tidak boleh mengqashar salat juga tidak boleh dalam ketika berpuasa itu berbuka. Afadha dzalika Ibnu Hajar memberi penjelasan dengan penjelasan tersebut Syekh Ibnu Hajar. Wa illam yashukku alaihi shaum, diperbolehkan berbuka itu meskipun puasa itu tidak membuat dirinya merasa berat. Artinya ia mampu, meskipun berpuasa ia mampu. Tapi tetap boleh berbuka ketika perjalanan itu perjalanan jauh dan bukan perjalanan maksiat, dan juga berangkat keluar dari batas tempatnya sebelum subuh. Itu syarat-syaratnya. 1. Perjalanannya harus jauh 90 km. 2. Bukan perjalanan maksiat. 3. Keluar dari batas kampungnya sebelum subuh. Kalau kurang dari salah satu itu tidak boleh. Kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak boleh berbuka atau tidak puasa. Falau asbaha muqiman tsumma safara, dan ketika orang tersebut dalam waktu subuh masih mukim, belum berangkat perjalanan, dalam waktu subuh belum berangkat perjalanannya, tsumma safara, kemudian setelah subuh baru ia melakukan perjalanan, fala yuftiru, maka orang tersebut tidak boleh berbuka. Kalau waktu subuh ia masih di rumahnya, baru setelah subuh baru berangkat, maka ia tidak boleh berbuka. Alasannya kenapa? Li'annahu ibadatun ijtama'a fiha al-musafir wal hadar. Karena sesungguhnya orang tersebut melakukan sebuah ibadah ijtama'a fiha, yang terkumpul dalam ibadah tersebut al-musafir wal hadar, perjalanan dan juga di permukiman. Artinya dalam ibadah itu ada waktu ibadah mukim dan juga safar, terkumpul dua. Karena waktu subuh ia masih di rumah, berarti waktu mukim, melakukan niat puasa sudah
apa dalam keadaan mukim, kemudian ia melakukan perjalanan. Maka ketika seperti itu, faghlabnal hadarah, maka kami menganggap yang menang itu adalah mukim. Artinya dianggap orang itu sedang mukim. Ketika terkumpul dalam satu ibadah safar dan mukim, maka dianggap yang dimenangkan adalah mukim. Makanya kalau berangkatnya setelah subuh, maka dianggap orang itu mukim. Ketika mukim tidak boleh berbuka. Itu. Ini pendapat sebagian ulama. Ada lagi pendapat yang beda. Wa qala al-Mazani, dan Syekh Al-Mazani berkata, yajuzu lahul fitru, tetap boleh bagi orang tersebut berbuka. Maka ini terjadi khilaf kan. Kenapa? Qiyasan alaman asbaha shaiman famarada. Kenapa boleh kiasan? Karena dikiaskan, disamakan alaman pada orang asbaha shaiman, di waktu pagi, waktu subuh ia puasa, famarada, maka kemudian sakit. Kemudian sakit, akhirnya ia boleh berbuka. Menurut Imam Al-Mazani tetap boleh selama perjalanan itu bukan maksiat dan sampai pada perjalanan yang memperbolehkan qashar, meskipun berangkatnya setelah subuh, karena dikiaskan atau disamakan pada orang yang waktu subuh ia berpuasa, kemudian di tengah hari jam 9, jam 10 pas sakit sehingga harus berbuka, nggak kuat, maka ia boleh berbuka. Itu sama saja seperti itu. Itu dikiaskan pada orang yang sedang sakit. Itu menurut Imam Al-Mazani. Tinggal kita sendiri pilih yang mana. Ini ada dua pilihan ini. Naam. Lau asbahal musafiru shaiman. Lau asbahal musafiru shaiman. Dan ketika seorang musafir itu di waktu subuhnya sedang dalam keadaan berpuasa, falahul fitru, maka boleh bagi musafir tersebut berbuka. Artinya meskipun dalam waktu subuhnya musafir itu dalam keadaan puasa, tetap boleh berbuka. Alasannya apa? Li'anna sababal murakhkhis mawjudun, karena sabab yang memperbolehkan berpuasa itu ada. Artinya perjalanan jauh. Sabab yang memperbolehkan berbuka itu ada, yaitu perjalanan yang jauh. Itu alasan dari yang memperbolehkan, meskipun berangkatnya setelah subuh. Wakilah, dan juga ada kil ini adalah pendapat yang tidak kuat. Ada kil yang mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Kil yang kontra dengan pendapat Imam Al-Mazani. Walau aqamal musafiru harumal fitru ala sahih. Dan ketika seorang musafir itu sudah mukim, harumal fitru, maka haram berbuka ala sahih menurut pendapat sahih. Menurut pendapat yang sahih. Contoh, kita melakukan perjalanan ke Malang. Sudah sampai di Malang, pas baru mau buka, itu nggak boleh, karena ya sudah sampai ke tujuan, sudah mukim di sana. Yang diperbolehkan itu ketika dalam perjalanan. Kalau sudah sampai pada tujuan, sudah mukim, nggak boleh. Kalau mau berbuka tadi di perjalanan itu, jangan sudah sampai tujuan baru berbuka, baru membatalkan puasanya, nggak boleh. Alasannya kenapa? Lizawali sababil ibahah, karena hilangnya sabab yang memperbolehkan berbuka. Sababnya sudah hilang. Apa sababnya? Perjalanan. Sedangkan dia sudah sampai, bukan perjalanan lagi, sudah sampai kepada tujuannya, maka tidak boleh berbuka. Wa mithlul musafiri, dan disamakan dengan orang musafir, fil hukmi, dalam hukum kebolehan berbukanya, al-maridu, orang yang sedang sakit. Artinya orang yang sedang sakit kalau sekiranya tidak bisa menahan harus berbuka, maka boleh berbuka. Afadzalika kullahu al-Hisni, seperti apa yang dijelaskan oleh al-Hisni, Imam al-Hisni. Wa limaridin wa hamilin wa murdiatin yashukku ay shaumu alaihim masyaqqatan la tahtamilul fitrah. Dan juga diperbolehkan berbuka bagi orang, atau membatalkan puasanya, limaridin, bagi orang yang sedang sakit, wa hamilin, dan juga orang yang sedang hamil,
wa murdi'atin, dan juga orang yang sedang menyusui, yasyukku saumu, yang menjadi berat berpuasa, alaihim bagi mereka, masyaqqatan dengan beban atau kemasyaqqatan, la tahtamilu yang tidak bisa menanggung, ai adatan inda Zayadi secara umum menurut pendapat Imam Az-Zayadi, au masyaqqatan tubihun ta'ayyumah, atau beban atau keberatan tubihut tayammumah yang memperbolehkan tayammum inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar. Menurut Az-Zayadi secara umum, menurut Ibnu Hajar dengan beban yang berat yang sampai memperbolehkan bertayammum, menurut Ibnu Hajar dan menurut Imam Syekh Ramli. Contoh, ka'an khosya minas shaumi bad'abrin, seperti orang itu khawatir ketika berpuasa, kalau orang sakit dikhawatirkan akan lama sembuhnya. Menurut dokter, kamu kalau berpuasa nanti malah tambah parah, lama sembuhnya. Puasa sakitnya seperti itu diperbolehkan berbuka. Bagi orang yang hamil dan juga orang yang menyusui itu ada rincian. Ketika orang hamil atau orang yang menyusui tidak berpuasa, itu boleh nggak puasa. Ketika yang dikhawatirkan itu adalah hanya anaknya saja, ya mampu, andaikan berpuasa ya mampu. Tapi khawatir anaknya sakit, maka orang tersebut di samping wajib qada puasa, wajib bayar fidyah, denda. Dendanya setiap hari 6 on, ya, 1 mud. Tapi ketika kekhawatiran itu menyangkut dirinya, maka orang itu hanya wajib qada saja. Contohnya, orang sedang hamil atau orang sedang menyusui, ia tidak mampu berpuasa karena khawatir dirinya nggak kuat, sudah lemah. Maka ia hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya, tidak menyangkut dirinya, ia mampu untuk berpuasa, tapi yang dikhawatirkan anaknya yang sedang dalam kandungan atau anaknya yang sedang disusui, maka di samping wajib qada, wajib bayar fidyah setiap harinya 1 on, 6 on, yaitu 1 mud, 6 on. Wa yalzamu kulla mutarakhisin bil fitri niyatut tarakhus, dan diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan tarakhus. Melakukan tarakhus itu apa? Melakukan hal yang memperbolehkan, melakukan hal yang memperbolehkan berbuka, harus niat tarakhus, berniat bahwa saya berbuka karena melakukan hal yang diperbolehkan untuk berbuka. Tidak boleh boro-boro buka. Harus ada niat bahwa ia melakukan tarakhus, melakukan hal yang diperbolehkan untuk berbuka. Itu harus ada niat. Alasannya kenapa kau pakai niat? Liyatamayyazal fitrul mubahu an ghairihi, supaya menjadi beda antara berbuka yang diperbolehkan dari berbuka yang tidak diperbolehkan. Soalnya berbuka, tidak puasa itu ada 2. Ada berbuka yang diperbolehkan seperti musafir tadi, ada yang tidak, moro-moro buka. Nah, maka itu diwajibkan pakai niat. Ketika ia mau berbuka, niat bahwa saya melakukan hal yang diperbolehkan karena sedang dalam perjalanan. Nabbah ala dzalika Ibnu Hajar fi Fathul Jawad, seperti apa yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad. Wa yajibu alaihim al-qada, dan wajib bagi mereka semua, orang yang sedang hamil, orang yang sedang sakit, orang yang sedang menyusui, itu diwajibkan mengqada puasanya, ai inda zawali adarihim, yakni ketika hilangnya penyebab yang memperbolehkan atau udzur dari orang tersebut, yakni yang memperbolehkan berbuka tadi. Wa yajibut tabyitu, dan diwajibkan dalam puasa itu niat di waktu malam. Tabyid itu niat di waktu malam. Kalau puasa itu puasa wajib, puasa fardhu, niatnya harus pada waktu malam. Artinya setelah maghrib sebelum subuh. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu boleh niat asalkan sebelum zuhur.
Tapi di paginya belum makan apa-apa. Kalau dari paginya sudah sarapan, habis sepereng bagi anita pasar. Kalau puasa sunnah itu boleh niat itu asalkan sebelum duhur. Contoh dari pagi nggak selera makan, sekalian puasa. Sudah jam 11 nggak apa-apa, sekalian puasa sunnah. Saya hari Senin ini sekalian saya puasa sunnah. Boleh kalau puasa sunnah. Tapi dari paginya nggak makan apa-apa, nggak minum, nggak ngerokok. Kalau dari paginya sudah ngerokok habis 1 bungkus, baru niat. Tapi kalau puasa fardu itu niatnya wajib di waktu malam. Habis maghrib sebelum subuh seperti puasa Ramadan. Meskipun bukan Ramadan asalkan puasa wajib seperti puasa qada atau puasa nadar. Pokoknya semua puasa-puasa wajib itu niatnya harus di waktu malam. Wa ta'yinu fi niyati, dan juga diwajibkan menjelaskan, menyatakan dalam niat. Apa yang maksud ta'yin? Kalau Ramadan ya ingat Ramadan. Kalau puasa nadar ingat nadar. Itu namanya ta'yin. Kalau Ramadan puasa Ramadan. Saya puasa besok di bulan Ramadan. Kalau Ramadan meskipun nggak niat fardu nggak masalah. Soalnya apa? Kenapa kalau di puasa Ramadan niatnya meskipun nggak pakai fardu boleh? Karena tidak ada Ramadan itu sunnah. Semua Ramadan pasti wajib. Kalau nadar harus dijelaskan nadar apa ini. Harus jelas. Kalau Ramadan meskipun hanya saya puasa besok di bulan Ramadan cukup. Meskipun nggak niat saya puasa fardhu besok di bulan Ramadan. Meskipun nggak ingat fardhu nggak masalah, nggak niat fardhu. Karena apa? Kalau Ramadan pasti fardhu. Nggak ada Ramadan itu sunnah. Itu alasannya. Fa'ammat tabyid, anapun yang dimaksud tabyid yakni niat di waktu malam, fahuwa iqa'un niyati baina akhiril ghurubi wa awwali tulu'il fajri. Yang dimaksud tabyid yaitu melakukan niat di antara akhir dari terbenamnya matahari, yakni sudah masuk waktu maghrib, wa awwali tulu'il fajri, dan sebelum keluar fajar, yakni sebelum subuh. Fa in qaranat ahadahuma, dan apabila niat itu bersamaan dengan salah satu keduanya, bersamaan dengan terbenamnya matahari atau bersamaan dengan terbitnya fajar, maka ausyakkah indah, atau ia ragu waktu niat itu apa belum masuk maghrib atau sudah subuh, ragu, maka lam yakfi, niat itu tidak mencukupi. Artinya niat itu harus yakin di waktu malam, artinya setelah terbenam matahari sebelum terbit fajar. Kalau masih ragu, tadi saya niat apa sudah masuk maghrib atau belum, itu gak cukup. Atau tadi saya niat itu apa sudah waktu subuh atau belum, itu tidak cukup. Harus yakin niat itu pada waktu malam. Bikhilafi ma law syakka fiha ba'da niyah. Beda dengan ketika orang itu ragu tapi setelah niat. Setelah niat ragu. Tadi saya niat itu sudah subuh apa belum? Tapi sudah niat. Nah itu enggak masalah. Au syakka naharon, atau ragu di waktu siang. Tadi saya itu yang niat itu apa sudah masuk subuh? Itu enggak masalah. Ala hal nawa lailan, apakah ia niat di waktu malam, wa tadzakkara qabla al-ghurub, dan ia ingat sebelum terbenam matahari bahwa niatnya memang waktu malam, itu enggak masalah. Wa mata'in, adapun yang dimaksud dengan ta'yin, fahuwa ayu aynal manwi min fardin, harus menjelaskan atau menyatakan puasa yang diniati min fardin, yaitu dari puasa fardhu seperti ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, au nadarin, atau puasa nadar, au kafaratin, atau puasa kafarah sebagai bayar denda, min naflin wa min naflin, dan juga dari ketika sunnah, wa min naflin lahu sababun, ketika puasa sunnah menjelaskan sunnah, puasa sunnah itu yang punya sabab. Artinya kalau sunnah itu punya sabab harus disebut sababnya. Kalau Senin atau punya waktu sama, punya waktu atau sabab itu sama. Kalau punya waktu, contoh puasa Senin Kemis, berarti harus saya puasa besok hari Kamis.
Kalau hanya saya puasa besok nggak sah, karena puasa sunnah itu punya waktu. Atau punya sabab seperti istisqo, itu punya sabab, juga harus menjelaskan sababnya dalam niat itu. Falau nawassauma an fardihi, maka ketika orang tersebut niat puasa dari kewajibannya, min ghairi ta'yinin, dari tanpa menjelaskan fardunya, au an fardhi waktihi, atau niat melakukan puasa fardu waktunya, maka lam yakfi, niat itu tidak cukup. Ketika niat saya puasa fardhu itu toh, sedangkan itu puasa Ramadan, nggak cukup karena tidak ada takyin, tidak menyebutkan nama dari puasa fardhu yang dilakukan. Saya puasa fardhu, nggak sah. Yang saya itu malah nggak pakai fardhu tapi nyebut Ramadan. Saya puasa besok di bulan Ramadan, itu cukup karena Ramadan pasti fardhu. Tapi kalau saya besok puasa fardhu toh di bulan Ramadan, nggak cukup karena tidak ada takyin di situ, tidak menyebut nama waktu yang ia berpuasa ketika itu. Wajib niat likulli yaumin, dalam setiap hari. Niat itu harus setiap hari. Artinya kalau besok berpuasa malamnya harus niat. Tidak boleh sebulan penuh niat satu kali. Nah, tidak boleh. Tapi itu di mazhab Syafi'i, di mazhab lain ada yang memperbolehkan. Alasannya kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena setiap hari itu adalah ibadah yang tersendiri, terpisah-pisah. Kenapa dikatakan terpisah? Karena ada berbukanya. Puasa sehari berbuka, makanya setiap hari itu ibadah yang terpisah atau tersendiri. Tapi menurut imam yang lain, mazhab yang lain, satu bulan penuh itu adalah satu rangkaian ibadah, makanya diperbolehkan niat satu kali. Di antaranya adalah Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan boleh puasa Ramadan itu niat satu kali. Di awal Ramadan niat saya berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, boleh. Itu menurut Imam Malik. Tapi mazhab Syafi'i nggak boleh, setiap hari harus niat. Falau nawa lailata awwal Ramadan, maka ketika orang itu niat di malam pertama Ramadan, shauma jami'ihi, untuk berpuasa semua bulan Ramadan, lam yakfih li ghairil yaumil awwal, maka niat itu tidak mencukupi kecuali untuk hari yang pertama saja. Di awal Ramadan saya mau berpuasa, saya besok berpuasa semua bulan Ramadan, maka yang sah itu hanya hari pertama menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Maliki, ketika saya berpuasa besok di semua bulan Ramadan, itu sah. Makanya disunahkan dalam mazhab Syafi'i, itu disunahkan di awal Ramadan niatnya saya berpuasa besok di semua bulan Ramadan, disunahkan itu. Andaikan sumpama nanti ada niat yang lupa, itu ada yang mengatakan boleh taklid pada Imam Malik, sehingga dianggap sah. Malamnya lupa nggak niat, oh tadi di awal Ramadan sudah niat seperti itu ada yang mengatakan cukup karena mentaklid pada Imam Malik, mengikuti pendapat Imam Malik. Mungkin sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar puasa ini sebelum ditutup, karena sebentar lagi masuk Isya.